Assalamualaikum. Hi, Miss Sylvie here, and today we are going to learn about where's the teacher's office. Hai, apa kabar semuanya? I hope you are in a good conditions ya, dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar dengan temanya where's the teacher's office? Di mana kantor guru? Intinya dalam pembelajaran hari ini kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan petunjuk sebuah lokasi atau letak sebuah tempat. Are you ready for this? Welcome back to English Fun Learning with Miss Sylvie. Okay, I have one question. Can you tell me about the names of room at school? Bisakah kalian menceritakan tentang nama-nama ruangan yang ada di sekolah? Tentunya ada banyak sekali ruangan-ruangan yang bisa kita temukan di sekolah. And now we are going to tell you about the room at your school. Kita sebutkan nama-nama ruangan yang ada di sekolah. The first is classroom, ruang kelas. Classroom, ruang kelas. Classroom is used for studying. Kelas digunakan untuk belajar. Can you tell me how many classroom at your school? Bisakah kalian katakan ada berapa banyak ruangan kelas di sekolah kalian? Next is the principal office, kantor kepala sekolah. The principal office, kantor kepala sekolah. The principal office is a place for your headmaster. Jadi ruangan kepala sekolah adalah sebuah tempat bekerja untuk kepala sekolah. Next is teacher's office, kantor guru. Teacher's office, kantor guru. Teacher's office adalah ruangan yang diperuntukkan untuk berkumpulnya para guru-guru di sekolah. Berikutnya adalah computer room, ruang komputer. Computer room, ruang komputer. Ruangan ini digunakan untuk menyimpan peralatan-peralatan seperti komputer dan alat multimedia lainnya. Apakah sekolahmu juga memiliki ruangan komputer? Next room is laboratory, ruang laboratorium. Laboratory, ruang laboratorium. You can do a lot of experiment here. Kalian bisa membuat banyak percobaan di ruangan laboratorium ini. Do you want to be a scientist? Scientists will do a lot of experimental thing here. Selanjutnya adalah infirmary, ruang UKS. Infirmary, ruang UKS. Ruangan ini digunakan untuk mengobati anak atau siswa yang terluka atau sakit. Next room is library, ruang perpustakaan. Library, ruang perpustakaan. Do you like to read a book? Kalau kamu suka baca, kamu harus pergi ke perpustakaan. And then there also school hall, aula sekolah. School hall, aula sekolah. There are so many events which is held in school hall. Ada banyak sekali acara-acara yang bisa kita lakukan atau kita laksanakan di dalam ruang aula sekolah. Setelah kalian mengenal ruangan-ruangan yang ada di sekolah, selanjutnya Miss Sylvie ingin memperkenalkan kalian dengan istilah preposition atau kata depan. Apakah kalian pernah mendengar istilah preposition?
Preposition adalah kata penghubung yang diletakkan sebelum kata benda untuk menunjukkan posisi, arah, waktu, tempat, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, contoh preposition atau kata penghubung misalnya di atas, di bawah, di antara, di depan, di belakang, dan lain-lain. Kalian bisa memperhatikan gambar di bawah ini. Di dalam gambar terdapat sebuah ilustrasi bagaimana contoh penggunaan preposition dalam bahasa Inggris. Contohnya gambar yang pertama adalah in, yang artinya di dalam. Artinya sebuah benda harus diletakkan di dalam sesuatu. Berikutnya ada on, di atas, under, di bawah, in front of, di depan, behind, di belakang, dan seterusnya. Kalian dapat perhatikan gambar. Ada next to, above, below, between, on the left, opposite, dan on the right. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Di dalam gambar terdapat sebuah lokasi sekolah. Sekolah tersebut memiliki beberapa ruangan. Di antaranya ada principal office, room 2A, room 2B, room 2C, and then ada teacher's office dan juga library. The principal office is beside the library. Room 2B is between room 2A and room 2C. The library is opposite the teacher's office. The principal office, kantor kepala sekolah, is beside the library. Ada di sebelah perpustakaan. Room 2B, kelas 2B, is between room 2A and room 2C. Ada di antara kelas 2A dan kelas 2C. The library is opposite the teacher's office. Perpustakaan berseberangan dengan kantor guru. Jadi, kata-kata preposition seperti beside, between, opposite itu merupakan preposition atau kata penghubung, ya, yang bisa kita gunakan dalam menunjukkan tempat. Kalian juga bisa saling memperhatikan ruangan kelas masing-masing atau ruangan-ruangan lain yang ada di sekolah kalian. Silakan kalian bayangkan, di manakah letak kelas kalian, di manakah letak kantor guru, perpustakaan, dan lain-lainnya. Misalnya, apakah kantor guru berada di depan ruang kelas? Atau apakah perpustakaan bersebelahan dengan kantor guru? Nah, kalian bisa bayangkan, kemudian kalian catat di dalam buku masing-masing menggunakan bahasa Inggris. Contohnya, the principal office is beside the library, dan lain-lain. Oke, kalau sudah, sekarang waktunya kita doing exercise. Kita latihan ya. Maka dari itu, silakan siapkan buku tulis atau buku catatan kalian. Tugasnya adalah listen and circle yes or no. Dengarkan dan lingkari yes atau no. Perhatikan gambar. Di dalam gambar ada beberapa ruangan seperti toilets, room 1A, room 1B, room 1C, teacher's office, infirmary, room 2C, room 2B, room 2A, and laboratory. Nah, dalam audio nanti akan disebutkan sebuah kalimat. Sebagai contoh, misalkan, room 2A is in front of room 2B. Contoh, ruangan kelas 2A ada di depan ruangan kelas 2B. Nah, kalian lihat gambar, kemudian tentukan benar atau salah, yes atau no. Ya, kalau jawabannya benar atau yes, kalian lingkari yes. Kalau jawabannya salah atau no, kalian lingkari no. Are you with me? Apakah kalian paham?
Kalau sudah paham, Ibu akan perlu dengarkan audionya dan silakan kalian jawablah pertanyaannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. D. Listen and circle yes or no. 1. The toilets are beside room 1A. 2. The laboratory is beside room 2C. 3. The teacher's office is beside room 1C. 4. Room 1A is opposite room 2C. 5. The teacher's office is in front of room 2A. 6. Room 1A is opposite room 1B. 7. Room 2B is between room 2A and the toilets. 8. Room 1A is between the toilets and room 2A. 9. Room 2A is between room 2B and the infirmary. 10. Room 1B is beside room 2B. Silakan catat jawabannya dan hasilnya bisa kita kumpulkan di kelas dan kita bahas atau kalian juga boleh tuliskan di kolom komentar ya. So thank you for today and see you next week. Never stop to learn. Terima kasih dan jangan pernah berhenti untuk belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.